Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai berbagai perbedaan ilmu sesuai dengan study case berdasar tugas presentasi yang diberikan. Sebelumnya, perkenalan dulu. Sebentar, gimana ya? Pindahin. Next di itu aja Pak, di Ah, apa di bisa. saya Arlen Talenta Agnia dari kelas TI 4812 dengan NIM 102 012 4312. uh, Selamat Perkenalkan, nama saya Fasya Fadila Irfan dari kelas TI 4812 dengan NIM 10201240004. Selanjutnya perkenalkan nama saya Anusita Naura Wardoyo dari TI 4812 dengan NIM 10201240042. Oke, langsung saja kita masuk ke materi yang akan dipresentasikan. Boleh, silakan Yang dijelaskan. pertama, dalam bidang teknik industri. Nah, teknik industri merupakan cabang ilmu teknik yang berfokus pada pengelolaan dan optimasi sistem produksi, operasi, dan proses industri. Fokus utama dari teknik industri adalah bagaimana meningkatkan efisien produktivitas dan kualitas dan dengan memanfaatkan berbagai metode dan alat teknis serta teknik material. Oke. Dan kemudian mengenai penjelasannya ada 4 langkah menurut kami beserta alasan untuk meningkatkan performa sistem dari perusahaan X sesuai dengan studi kasus yang diberikan atau yang akan kita pecahkan. Jika kami berkaca dari perspektif keilmuan teknik industri, yang pertama ada lean manufacturing, yaitu memberi fokus pada pengurangan limbah dan peningkatan efisiensi dalam proses produksi. Dalam kasus perusahaan yang ada, terdapat penumpukan limbah berupa singkong jelek dan kulit singkong yang tidak terkelola dengan baik. Dengan menerapkan prinsip lean manufacturing, perusahaan dapat mengidentifikasi dan mengurangi pemborosan dalam proses dan alur kerja yang tidak efisien. Hal ini tidak hanya akan mengurangi biaya operasional, tapi juga meningkatkan produktivitas yang pada gilirannya dapat meningkatkan keuntungan. Kemudian, yang kedua ada bagian investasi mesin. Investasi dalam mesin dapat menjadi keputusan strategis berikutnya, di mana saat ini perusahaan mampu mengolah 2,5 ton singkong per hari dengan meningkatkan kapasitas produksi menjadi beberapa ton lebih besar. Perusahaan dapat memenuhi permintaan pasar yang lebih tinggi dan meningkatkan pendapatan. Mesin yang lebih efisien juga dapat mengurangi biaya tenaga kerja dan waktu produksi, sehingga meningkatkan profitabilitas. Kemudian yang ketiga, ada diversifikasi produk. Diversifikasi produk sendiri adalah strategi lain yang dapat meningkatkan performa perusahaan dengan memberi inovasi varian produk dari keripik pedas seperti keripik dengan rasa yang berbeda atau ukuran yang lainnya. Perusahaan juga dapat memicu selera lebih banyak pelanggan dan meningkatkan penjualan. Diversifikasi juga mampu membantu perusahaan menjangkau segmen pasar yang lebih luas sehingga dapat mengurangi risiko ketergantungan pada satu produk. Kemudian yang terakhir, kita dapat melakukan analisis biaya. Karena demi memperbaiki sistem yang ada, perlu adanya analisis biaya untuk menentukan harga jual yang optimal. Menjadi sebuah langkah penting dalam peningkatan sistem produksi. Dengan memahami struktur biaya secara mendetail, kemudian perusahaan dapat menetapkan harga jual yang kompetitif, namun tetap menguntungkan. Ini juga mampu membantu dalam strategi pemasaran dan penjualan, sehingga meningkatkan daya saing perusahaan di pasar. Ya, lanjut. Ya, selanjutnya pada bidang manajemen. Manajemen merupakan keilmuan yang mempelajari cara mengelola sumber daya manusia, material, dan keuangan secara efektif dan efisien untuk mencapai eh, tujuan dalam konteks perusahaan X. Ilmu manajemen sangat berperan dalam mengelola sumber daya manusia, pengorganisasian proses serta pengambilan keputusan untuk mencapai efisien dan probabilitas yang lebih baik. Nah, untuk penjelasannya sendiri itu
Pada keilmuan manajemen ini terdapat dua keputusan yang telah kami analisis study case-nya, dan kami menemukan dua keputusan yang digunakan untuk meningkatkan performa sistem dari suatu perusahaan X, yaitu yang pertama adalah optimalisasi manajemen sumber daya manusia. Nah, langkah pertama ini yaitu optimalisasi manajemen sumber daya manusia. Optimalisasi manajemen sumber daya manusia merupakan langkah penting untuk meningkatkan performa sistem dalam studi kasus ini. Saat ini, pekerja tetap menangani seluruh proses produksi dan pengemasan ukuran besar, serta ukuran besar. Sementara pekerja borongan hanya fokus pada pengemasan ukuran kecil. Ketidakseimbangan pembagian tugas ini dapat menyebabkan beban kerja yang berlebihan pada pekerja tetap, sehingga mengurangi efisiensi kerja mereka. Untuk mengatasi hal ini, perusahaan dapat melakukan redistribusi tugas seperti melibatkan pekerja borongan dalam beberapa tahapan produksi ringan yang tidak membutuhkan keahlian khusus. Selain itu, perusahaan dapat mempertimbangkan otomatisasi sebagian proses otomatisasi dan sebagian proses manual, seperti pemilihan bahan baku atau pembumbuan untuk mengurangi beban kerja secara keseluruhan. Dengan cara ini, produktivitas tenaga kerja dapat meningkat, biaya operasional tenaga kerja dapat ditekan, dan kualitas hasil produksi tetap terjaga. Lalu yang kedua yaitu peningkatan efisiensi proses produksi. Nah, peningkatan efisiensi proses produksi ini merupakan langkah yang krusial dalam meningkatkan performa sistem pada perusahaan X ini. Saat ini, beberapa tahapan produksi seperti pengupasan singkong dan pembumbuan dilakukan secara manual yang memakan waktu dan tenaga kerja yang signifikan. Untuk meningkatkan efisiensi, perusahaan dapat mengadopsi teknologi modern seperti mesin pengupas singkong otomatis atau alat pembumbuan mekanis. Dengan demikian, proses yang sebelumnya lambat dan bergantung pada tenaga manusia dapat diselesaikan lebih cepat dan konsisten. Hal ini juga relevan dengan kapasitas produksi perusahaan yang mampu mengolah hingga 2,5 ton singkong per hari. Karena otomatisasi dapat membantu memanfaatkan kapasitas ini secara maksimal. Selain itu, efisiensi yang lebih tinggi dalam produksi akan memungkinkan perusahaan memenuhi permintaan pasar dengan lebih baik dan mengurangi resiko keterlambatan distribusi. Next. Alma itu mic-nya. Mic-nya, Mak. Alma mic-nya. Ya, ulang aja nggak apa-apa. Eh, Selanjutnya, teknik logistik. Teknik logistik merupakan keilmuan yang pelajari pengelolaan dan pengorganisasian proses barang dan informasi dalam suatu sistem produksi atau distribusi, mulai dari pengadaan bahan baku hingga distribusi jadi produk jadi kepada konsumen. Next. Nah, setelah kami analisis studi kasus perusahaan X ini, pada keilmuan teknik logistik terdapat dua keputusan. Nah, yang pertama itu keputusannya optimalisasi rute distribusi. Optimalisasi rute distribusi merupakan strategi penting untuk meningkatkan efisiensi logistik dalam studi kasus ini. Saat ini, perusahaan mendistribusikan produk keripik pedas ke 7 lokasi pemasaran menggunakan satu mobil box dengan biaya bahan bakar yang bervariasi tergantung pada jarak dan lokasi. Untuk mengurangi biaya transportasi, perusahaan dapat menerapkan algoritma Vehicle Routing Problem atau VRP atau menggunakan perangkat lunak manajemen logistik untuk merancang rute pengiriman yang paling efisien. Dengan pendekatan ini, mobil box dapat mengirimkan produk ke lokasi-lokasi pemasaran dengan jarak tempuh dan waktu perjalanan yang lebih minimal. Selain menekan biaya bahan bakar, optimalisasi rute distribusi juga dapat memastikan pengiriman produk tepat waktu ke semua lokasi pemasaran, sehingga meningkatkan kepuasan pelanggan dan menjaga kualitas produk sampai ke tangan konsumen. Lalu keputusan yang kedua yaitu menerapkan pengembangan sistem reverse logistik. Nah, pengembangan sistem reverse logistik ini merupakan langkah strategis yang dapat membantu perusahaan dalam mengolah produk yang tidak terjual atau mengalami kerusakan.
Dalam studi kasus ini, produk keripik pedas didistribusikan langsung dari lokasi ke produksi ke 7 lokasi pemasaran menggunakan satu mobil box. Namun, belum ada sistem yang memastikan penanganan produk cacat atau sisa stok dari lokasi pemasaran. Dengan menerapkan reverse logistik, perusahaan dapat mengatur pengembalian produk yang tidak memenuhi standar atau tidak terjual di pasar, sehingga dapat diperbaiki, dikemas ulang, atau dimanfaatkan untuk tujuan lain. Hal ini tidak hanya membantu mengurangi kerugian finansial akibat produk yang terbuang, tetapi juga mendukung keberlanjutan operasional dengan meminimalisirkan limbah produk jadi. Implementasi ini akan meningkatkan efisiensi distribusi dan menjaga hubungan baik dengan mitra pemasaran, sekaligus mengoptimalkan penggunaan sumber daya perusahaan. Next. Jadi kesimpulan dari ketiga bidang tersebut yang eh, dan dari studi case yang ada bahwa dalam peningkatan performa performansi sebuah perusahaan cukup banyak langkah dari berbagai perspektif yang bisa dilakukan dengan kaitan yang ditekankan dari tiga keilmuan yang berbeda, namun masih memiliki kesamaan satu sama lain. Maka performansi biaya maupun keuntungan bisa ditingkatkan secara signifikan dengan menggabungkan tiga perspektif berbeda berdasarkan keilmuannya masing-masing. Ya, mungkin sekian saja presentasi yang dapat kami lakukan. Mohon maaf bila masih banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.